Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miranti Hembati dengan NIM 3122037. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas cara kerja sel dan proses replikasi sel. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk pada topik pembahasan kita tentang cara kerja sel dan proses replikasi sel, pertama kita harus tahu dulu apa itu sel. Jadi, sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Semua makhluk hidup termasuk manusia terdiri dari sel. Sel memiliki berbagai fungsi yang penting untuk kehidupan seperti respirasi, pencernaan, dan transportasi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada cara kerja sel. Nah, secara umum cara kerja sel ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada transportasi zat dan metabolisme. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada transportasi zat. Sel membutuhkan berbagai zat untuk bertahan hidup seperti oksigen, nutrisi, dan air. Nah, zat-zat ini harus diangkut ke dalam sel dari lingkungan luar dan zat-zat sisa harus dikeluarkan dari sel. Teman-teman, transportasi zat ini dapat terjadi secara pasif dan aktif. Nah, transportasi pasif ini terjadi tanpa memerlukan energi, dan transportasi pasif ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada difusi, di mana difusi itu merupakan pergerakan zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Yang kedua ada osmosis. Osmosis adalah pergerakan air dari daerah berkontaminasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Osmosis terjadi karena adanya gradien osmotik. Dan yang ketiga ada difusi. Nah, fertilisasi adalah pergerakan zat melalui saluran protein yang terdapat pada membran sel. Yang berikut kita masuk pada transportasi aktif. Nah, transportasi aktif ini terjadi dengan menggunakan energi. Transportasi aktif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada transportasi aktif primer, di mana transportasi aktif primer ini merupakan pergerakan zat melawan gradien konsentrasi dengan menggunakan energi dari ATP. Yang berikut ada transportasi aktif sekunder, adalah pergerakan zat yang dibantu oleh pergerakan zat lain yang melawan gradien konsentrasi. Oke teman-teman, yang berikut kita masuk pada cara kerja sel yang kedua, yaitu metabolisme. Nah, metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam sel. Metabolisme dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar. Anabolisme merupakan proses yang membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Metabolisme adalah proses yang melepas energi. Selanjutnya kita akan masuk pada proses replikasi sel. Replikasi sel adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah. Proses ini berlangsung secara semi-konservatif, yaitu setiap rantai DNA induk bertindak sebagai cetakan untuk pembuatan satu rantai DNA baru. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada tahap-tahap replikasi sel. Nah, pada tahap-tahap replikasi sel ini ada tiga tahap utama dalam replikasi sel, yaitu yang pertama ada tahap inisiasi. Nah, pada tahap ini enzim helikase membuka pilihan DNA induk. Terus enzim helikase ini akan melepas basa nitrogen pada kedua rantai DNA induk. Nah, sehingga terbentuk dua untai DNA yang terpisah. Yang kedua ada tahap elongasi. Pada tahap ini enzim DNA polimerase akan mensintesis rantai DNA baru. Nah, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida baru yang komplementer dengan basa nitrogen pada rantai DNA induk. Dan yang ketiga ada tahap terminasi. Pada tahap terminasi ini replikasi DNA akan berakhir. Enzim DNA ligase akan menyambungkan kedua ujung rantai DNA baru.
Jadi ini teman-teman 3 tahap dari replikasi sel, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu enzim yang berperan dalam replikasi sel. Di sini ada 3 enzim yang berperan, yaitu yang pertama ada enzim helikase, di mana enzim helikase ini merupakan enzim yang membuka pilihan DNA induk. Yang kedua ada enzim DNA polimerase, di mana enzim ini merupakan enzim yang mensintesis rantai DNA baru. Dan yang ketiga ada DNA ligase. Enzim ini merupakan enzim yang menyambungkan kedua ujung rantai DNA baru. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan cara kerja sel dan proses replikasi sel yang terjadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.